pertanyaan Elia Murianti dari Cilacap dan Molly Santana. Mohon penjelasan tentang ayat ini, Matius 27 ayat 52 dan 53. Siapa yang dimaksud dengan banyak orang kudus yang meninggal bangkit? Yesus mati pada hari Jumat dan bangkit pada hari Minggu. Jadi di mana orang-orang kudus itu pada waktu Yesus di dalam kubur? Apa yang dimaksud kota kudus yang mereka masuki? Ini juga dari Ibu Molly Santana. Siapakah mereka yang bangkit bersama Yesus dan apakah mereka mati lagi atau naik ke surga bersama Yesus? Silakan pendeta. Ini juga ya, sama dengan pertanyaan Ibu Elia. Ada 3 orang dengan pertanyaan yang sama. Ya, luar biasa ya. Elia juga. Silakan pendeta. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini, baik untuk Ibu Elia Murianti dan juga Molly Santana. Terima kasih. Kita mau buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Catatan ini hanya terdapat di dalam Injil Matius, jadi kita tidak punya pembanding dengan Injil yang lainnya, Markus, Lukas, ataupun Yohanes, jadi hanya ada di dalam Matius. Yang jelas di sini adalah pada saat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, maka Alkitab mencatat ada orang-orang kudus yang bangkit. Kemudian, siapa orang-orang kudus ini? Mereka adalah orang-orang yang mati di dalam percaya mereka kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah, makanya mereka disebut sebagai orang-orang kudus. Ya, bukannya mereka tanpa dosa, karena semua orang sudah berdosa, tetapi karena mereka hidup setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka mereka disebut sebagai orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Allah. Bukan karena mereka kudus, tapi mereka dikuduskan oleh Allah. Lalu siapa mereka? Tidak ada catatan siapa nama-nama mereka, tapi ini adalah orang-orang yang pernah hidup sebelum zaman Yesus. Kita tidak tahu siapa-siapa yang ada di dalam kelompok ini. Apakah ada Yesaya, apakah ada Yeremia, atau apakah ada Yeskiel dan lain sebagainya. Kita tidak mengetahui, tidak ada catatan Alkitab yang dengan terang-terangan menyatakan nama-nama mereka atau identitas mereka. Mungkin pertanyaannya berkisar pada ayat yang ke-52 dan ayat yang ke-53. Oleh sebab dalam kedua ayat ini nampaknya seperti ada 2 kebangkitan. Saya baca lagi. Dan kuburan-kuburan mereka terbuka, ini pada saat Yesus mati, ini hari Jumat berarti. Lalu kemudian, dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Makanya Ibu Elia Murianti menanyakan, kemana saja mereka dari hari Jumat ke hari Minggu itu? Kalau memang mereka bangkit hari Jumat, kenapa mereka baru masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri setelah kematian Tuhan Yesus? Ada banyak komentar Alkitab tentang hal ini. Lalu kemudian yang saya mau garis bawahi di sini adalah bagaimana kita membaca akan ayat-ayat ini. Ternyata dari ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53 ini adalah satu kalimat yang cukup panjang, walaupun di dalam bahasa Indonesia antara ayat 52 dan ayat 53 dipisahkan dengan tanda titik, akan tetapi ternyata ini adalah satu kalimat semuanya. Lalu hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah
pada ayat yang ke-53, Alkitab bahasa Indonesia kita mengatakan, dan sesudah kebangkitan Yesus, ada kata-kata ini dalam bahasa Yunani, namun dari segi urutan kata-kata ini, sebenarnya kalau kita mau ikut persis apa yang dituliskan dalam kitab bahasa Yunani, maka saya akan baca dari ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-53, dan saya temukan bahwa ternyata kata mereka pun keluar dari kubur pada ayat 53 ini ada sebelum kata-kata sesudah kebangkitan Yesus. Jadi ayat 53 itu berbunyi sebenarnya, dan mereka pun keluar dari kubur sesudah kebangkitan Yesus, mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya mau mengusulkan cara membaca ayat yang ke-51 sampai 53 ini sebagai berikut sesuai dengan urutan kata-katanya di dalam bahasa aslinya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit dan keluar dari kubur mereka. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kebangkitannya itu bukan setelah kebangkitan Yesus. Yang terjadi setelah kebangkitan Yesus itu adalah mereka menampakkan diri kepada banyak orang di kota kudus. Jadi mereka sudah bangkit, tetapi mereka belum pergi menampakkan diri kepada orang-orang yang banyak di kota kudus itu. Belum mereka pergi ke sana. Mereka pergi untuk menampakkan diri nanti setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau begitu, kemana mereka? Jawabnya, saya tidak tahu. Tapi mereka masuk ke kota untuk menampakkan diri setelah kebangkitan Yesus. Tetapi dengan tidak tahunya kita kemana mereka, bukan berarti mereka masih seperti banyak orang percaya, masih keliling-keliling dunia karena mereka punya roh yang hidup dan lain. Tidak. Yang jelas di sini adalah mereka sudah bangkit. Secara fisik, manusia seutuhnya mereka bangkit. Namun mereka masuk ke dalam kota kudus nanti setelah kebangkitan Yesus untuk menampakkan diri. Apa yang dimaksudkan dengan kota kudus di sini? Apakah ini kota kudus yang ada dalam sorga atau di mana? Di dalam Injil Matius, karena ayat ini juga dari Matius, dalam Injil Matius, selain di dalam Matius 27 ayat yang ke-52, maka kata kota kudus atau kota suci itu juga ditemukan dalam pasal yang keempat. Kita buka Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan kota kudus atau kota suci di sini adalah kota Yerusalem, di mana banyak hal-hal yang ada kaitannya dengan kekudusan itu terdapat. Khususnya di sana ada bait kudus, ada bait kudus Allah, makanya kota itu disebut sebagai kota yang kudus. Jadi mereka masuk ke kota Yerusalem setelah kebangkitan Yesus, walaupun mereka telah bangkit pada saat hari kematian Tuhan Yesus. Ada pertanyaan dari Ibu Molly Santana tadi, apakah mereka itu tidak mengalami kematian lagi? Kemana mereka pergi? Kurang lebih mungkin demikian pertanyaan tersebut. Memang dalam Injil Matius tidak disebutkan di sana kemana mereka pergi. Namun ada juga petunjuk di dalam Alkitab. Kita boleh buka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, yang memberikan suatu indikasi kepada kita. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang naik ke sorga, dan pada waktu ia naik ke sorga, ia membawa tawanan-tawanan. Ini istilah dalam peperangan, bahwa yang menang perang akan membawa
tawanan-tawanan. Contohnya orang Babel menang menaklukkan Yerusalem, mereka membawa banyak tawanan pergi ke Babel. Demikian juga dalam cerita peperangan-peperangan yang lain di dalam Alkitab. Apa peperangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di atas bumi ini? Peperangan melawan setan, dan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya telah mengkonfirmasi kemenangan Tuhan Yesus atas setan. Dan setelah ia menang, ia naik ke sorga. Kalau Alkitab mengatakan tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, artinya bukan hanya satu, maka ada orang-orang yang naik bersama-sama dengan Yesus pada waktu ia naik ke sorga untuk kembali dari tugas yang sudah ia tuntaskan dengan penuh kemenangan. Kurang lebih demikian. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya.